Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Mayor Jenderal TNI Dr. Agus Winarna MSI. Selamat datang di RW 013 Pak Jenderal. Sangat luar biasa, RW 013 kedatangan Jenderal Bintang 1, Bintang 2. Bintang 2-nya ada 2 ya. Ada Pak Laksda TNI, Purnawirawan Dr. Insinyur Suyono Tamrin. Selamat datang Pak di RW 013. Kemudian ada Jenderal Bintang 1, Pak Brigjen Suwaro. Betul Pak ya? Izin Pak, salah Pak. Kemudian Pak Brigjen Wahid Arman. Selamat datang Bapak-Bapak Jenderal di lingkungan RW 013. Kemudian ada Pak Kolonel Dr. Andes Suwito. Terima kasih Pak sudah intens komunikasi selama ini Pak. Udah mampir-mampir juga ke Ariwan Garden Pak ya. Kita kapan-kapan mancing Pak di situ. Kemudian selamat datang Pak Kolonel Tek Dr. Hikmat Zaki. Selamat datang di RW 013 Pak. Bapak Dr. Insinyur Rudi Laksmono. Selamat datang Pak di sini Pak. Bapak Camat Tarumajaya, Pak Dede Maulidin. Ini mohon maaf nih, rata-rata pejabat di sini undangannya via WhatsApp semua Pak ya. Nggak ada yang fisik Pak ya. Mohon maaf Pak, karena sekarang sudah hemat kertas Pak. Jadi untuk penghematan kertas dan tidak membuat sampah di lingkungan, kita via WA aja Pak ya. Bapak Kapolsek, Pak AKP Ahmadi, terima kasih yang juga sudah selalu hadir di acara RW 013. Semoga ini saya tinggal 1 tahun lagi menjadi RW. Nanti tetap rajin-rajin kesini Pak. Mungkin kalau saya nggak jadi RW juga tetap kesini Pak. Kemudian Pak Dan Ramil, Pak Kapten Infanteri Pak Sutikno, selamat datang Pak di RW 013. Nanti kita intens juga Pak untuk bikin program-program dengan Koramil Pak. Pak Kades, Pak Haji Jainal Abidin, lagi ini ya Pak ya, ahli hisab Pak. Perangkat desa Pak, ada Pak Sekdes, Pak Yusuf, dan Pak Firdaus. Kemudian narasumber kita ada Bu Dekan dari Institut Tiami, Dr. Diana Tiandini. Selamat datang Ibu di RW 013. Dan kemudian kepada seluruh jajaran, baik dari terutama dari Universitas Pertahanan, kemudian dari Institut Tiami, dan juga dari RT RW yang ada di terutama di RW 013, umumnya di RW 0 di Desa Pahlawan Setia. Karena tadi malam saya share juga undangan untuk RT RW Desa Pahlawan Setia agar supaya program kita ini, terutama salah satunya adalah perpustakaan, menjadi contoh untuk RW-RW berikutnya, agar supaya anak-anak kita, anak-anak muda kita tidak lupa bahwa perpustakaan masih ada, meskipun kita hari ini kalah dengan Google karena lebih mudah, apalagi sekarang ada Google Voice, jadi mereka yang baca ya, biasanya kan kecil udah langsung tanya apa itu jalan, langsung dijawab sama Google. Jadi daripada baca buku, ternyata Google sudah mengalahkan itu. Tapi ini tetap penting, perpustakaan ini tetap penting karena menjadi pintu untuk kita terus mempelajari banyak hal. Karena tadi ada bahasa sederhana, orang pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman pribadi, orang cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Jadilah orang pintar yang cerdas, yang tidak hanya belajar dari pengalaman pribadi, tapi juga orang lain. Jadi dengan buku ini kita belajar banyak dari pengalaman-pengalaman orang lain. Kita tidak perlu ikut jatuh agar dapat pengalaman. Cukup orang lain jatuh kemudian menceritakan, kita sudah tahu, tanpa perlu kita ikut jatuh. Nah, di sini sudah banyak narasumber-narasumber hebat kita. Nah, nanti di sini tentu kita akan belajar banyak hal, banyak pengalaman, banyak cerita yang kita akan banyak menimba ilmu dari narasumber kita, terutama Pak Mayor Jenderal Dr. Agus. Ini kita sangat mengapresiasi, meskipun acara RW ya, Bapak Jenderal berkenan hadir, bahkan membawa rombongan. Ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali Pak.
Jadi ini menandakan bahwa TNI tidak melihat siapa yang mengundang, Pak ya. Meskipun RW hadir juga. Tepuk tangan untuk Pak Jenderal. Jadi kami sangat mengapresiasi ya, meskipun ini lingkungannya sangat kecil, Pak ya. RW 013, RW Buntut, ditambah RW-nya juga masih muda sekali, Pak ya. Mungkin kalau pas ada rapat RT RW di desa, saya yang paling muda, Pak. Masih umur 30-an. Yang lain sudah 40, 50. Begitu juga ketika saya kuliah, Pak. Alhamdulillah hari ini sedang mengambil S3. Karena ini hampir semuanya dokter-dokter, saya yang belum dokter. Target insya Allah tahun depan dokter saya selesai, Pak. Dan semoga muda juga, Pak. Jadi di kelas saya hampir 50-an semua yang mengambil kelas dokter. Jadi memang selama kurang lebih, jadi nanti Oktober besok ini saya tahun kedua menjadi RW, dan tahun depan insya Allah selesai pensiun, Pak. Makanya saya bikin Ariwan Garden. Jadi nanti kalau pensiun jadi RW saya berkebun, bertani, Pak. Jadi untuk meluangkan waktu, Pak. Nah, selama kurang lebih 2 tahun kegiatan-kegiatan RW saya dokumentasikan dengan baik, dari yang waktu itu sempat viral, kemudian pelantikan sampai dengan beberapa program. Terakhir kemarin itu kita pengecoran jalan tahap ketiga, jadi sudah 3 kali tahapan. Karena memang terutama di RW 13 ini kurang tersentuh pada waktu itu. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 100%, tinggal 102 meter lagi, jalan sudah rapi. Kemudian ini sekretariat dan perpustakaan sudah ada. PR saya tinggal 1, Pak. Itu musola. Target saya sebenarnya sebelum saya selesai jadi RW, saya berharap musola saya dan musola warga RW 013 ini bisa terbangun. Nah, ini mohon doanya. Di depan tadi ada spanduk besar-besar, mohon doa dan dukungannya plus kontribusinya, Pak. Siapa tahu bisa ikut. Di sini banyak jenderal-jenderal, banyak pejabat-pejabat lingkungan ya. Siapa tahu mau ikut membantu untuk pembangunan musola, karena target saya sebisa mungkin sebelum selesai itu sudah meninggalkan beberapa hal di lingkungan. Kemudian selain program-program yang fisik, kita juga membangun program SDM. Kemarin kita membuat namanya Garda RW 013, Gerakan Pemuda RW 013. Pendidikannya 3 hari di Sukabumi. Nah, itu anak-anak muda semua, daripada mereka nongkrong nggak jelas, kita kasih pendidikan dan pelatihan. Kemudian nanti yang akan mengurus perpustakaan juga rekan-rekan dari Garda RW 013. Dan salah satunya program untuk SDM juga yang hari ini kita lakukan. Makanya ada talk show, ada diskusi, dan juga ada fisik perpustakaan. Ini salah satu upaya saya untuk memotivasi generasi muda di lingkungan RW 013. Meskipun kapasitasnya hanya sebagai RW, Pak. Tapi saya juga sudah sangat bangga, apalagi kedatangan ini dari perwira pertama, kedua, dan perwira tinggi. Dari pertama, menengah, dan tinggi sudah hadir di RW 013 ini juga saya sangat luar biasa mengucapkan banyak terima kasih. Dan di sini ada Pak Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, Pak Kades, semuanya ngumpul di sini. Kalau saya lihat sih selama 2 tahun jarang kita ngumpul, Pak ya. Tapi alhamdulillah pada hari ini semuanya lengkap, Pak. Ini berkah juga dari Pak Maijen Agus sudah berkenan hadir. Dan Pak Agus ini emang orangnya sangat humble, enak diajak diskusi meskipun bintang 2 di pundaknya ya, Pak ya. Tapi semenjak saya kenal Pak Agus di Mabes AD, sangat enak untuk diskusi. Ya memang karena TNI berasal dari rakyat, Pak ya. Jadi jiwanya sudah merakyat. Mungkin itu, Pak, nggak panjang lebar. Kalau terlalu panjang dan lebar kasihan ibu-ibunya, Pak. Jadi kita singkat saja. Mungkin kalau ada yang salah dari kata-kata saya mohon dimaafkan. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sekedar lip service saya saja, tidak. Tetapi memang selama saya pengalaman menjabat sebagai camat, ini saya baru ini
ya Bapak Ibu bertemu dengan Bapak RW seperti Pak Aryawan, karena memang beliau betul-betul bisa menggerakkan, juga selain hanya motivator juga bisa menggerakkan, dalam arti bisa memberikan bukti contoh langsung kepada masyarakat. Seandainya seperti sampaikan tadi, di tiap desa ada seperti Pak RW Pak Aryawan ini, mungkin pemerintah desa dan kecamatan akan terasa lebih ringan dalam menjalankan tugasnya. Karena untuk wilayah Kecamatan Tarumaja ini Pak, pada khususnya memang sesuai dengan karakternya. Mohon maaf saya bicara secara umum. Kabupaten Bekasi itu Pak sebenarnya terbagi 2 titik demografis memiliki ciri yang signifikan. Pertama wilayah selatan, kedua wilayah utara. Kalau wilayah selatan Pak, itu di daerah yang lebih dekat ke Priangan, yaitu perbatasan dengan Cianjur, dengan Bogor, itu masyarakatnya guyup, dan di wilayah utara pun guyup. Akan tetapi kita masih perlu lagi sosialisasi yang lebih intens, karena mulai Bekasi ini memang sejak awal berdiri sejarahnya juga memiliki sejarah tersendiri yang sangat panjang, sehingga tokoh-tokoh seperti Pak Aryawan ini mudah-mudahan selanjutnya beliau menyampaikan 1 tahun lagi Pak saya menjabat, ya. Tapi nanti setelah itu mungkin naik mungkin ya. Sekali lagi kami ucapkan, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini, dan juga kepada para pimpinan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan adanya perpustakaan ini bisa dirasakan manfaatnya lebih signifikan lagi kepada khususnya warga RW 13 di perumahan Villa Mahkota Indah. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangannya. Saya akhiri bila tergoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin laji tanhal barakatan parijul qurab wa tudbil hawaid wa tunal birogoid wa husnul hawatin yastasul bimamun wajil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafsin bidul ma'milah. Yang saya hormati tuan rumah Bapak RW Aryawan, SAP, MHMA, dan juga yang kami hormati Bapak Majen TNI Dr. Agus Yunarna MSI. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir di Desa Kolong Setia RW 13. Dan juga yang kami hormati Kolonel Sus Dr. Andes Wita MSI. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir di Desa Pahlawan Setia. Dan juga yang kami hormati Kolonel Tek Dr. Hikmat Jaki Mubarak SPD MSI. Terima kasih Bapak sudah hadir di Desa Pahlawan Setia di RW 13. Dan juga yang kami hormati Bapak Laksda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Siono Tamrin. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir. Dan juga yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tarumajaya Bapak Dede Mauludin. Dan juga yang kami hormati Bapak Kapolsek Bapak KP Ahmadi. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ramil Kapten Infanteri Sutikno. Dan juga yang kami hormati seluruh jajaran aparatur Desa Pahlawan Setia. Dan juga yang kami hormati pembawa acara di belakang saya. Dan juga yang kami hormati para adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Dan juga yang kami hormati media, mungkin barangkali
yang dari DPR RI, mungkin dari Kabupaten Bekasi, Tarumajaya, dan juga yang kami hormati seluruh masyarakat Desa Pahlawan Sia, khususnya di RW 13, Perumahan Pilama Kota Indah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka peresmian perpustakaan di RW 13 di Desa Pahlawan Sia, Perumahan Pilama Kota Indah. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak RW Aryawan RW 13 yang sudah bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya dan anak-anak, ya, anak-anak di Perumahan Pilama Kota Indah di RW 13. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti, amin. Dan juga yang kami hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang pertama, kami sebagai Kepala Desa Pahlawan Setia, pemerintah Desa Pahlawan Setia mengapresiasi kepada RW saya, Bapak RW Aryawan, yang sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu perpustakaan untuk masyarakat di RW lingkungan 13. Dan juga kami berterima kasih bahwasanya mungkin Desa Pahlawan Setia, saya sangat bergembira, sangat bersyukur sudah didatangkan para jenderal dari bapak-bapak yang hadir di sini, dan kami sangat mengapresiasi. Dan juga yang kedua, kami sangat berterima kasih bahwasanya Bapak RW Aryawan sudah bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak di RW 13 agar supaya gemar membaca, agar mendapatkan pengetahuan dan yang lainnya untuk bisa berkembang di masyarakat di lingkungan RW 13. Bahwasanya memang Pak RW 13 ini, Pak Aryawan, boleh dikatakan sebagai, ya, menjadi contoh untuk RW-RW yang ada di Desa Pahlawan Setia. Memang perlu Bapak Ibu ketahui, karena di RW yang ada di perumahan, mereka mempunyai fasilitas yang namanya PASUM, Pak. Ya, jadi adanya perpustakaan, adanya lapangan badminton, itu mempergunakan pasos-pasum perumahan. Jadi yang nama perumahan ada pasos-pasumnya. Tetapi RW yang ada di kampung dan lingkungan kampung itu memang tidak mempunyai pasos-pasum. Jadi sangat kita bersyukur, ya, kita terpilih sebagai ketua RW di perumahan karena ada pasos-pasumnya untuk mendukung kegiatan masyarakat di wilayah masing-masing. Dan juga memang Pak RW Aryawan ini, ya, mungkin boleh dikatakan sekabupaten Bekasi mungkin barangkali, Pak, mereka sebagai ketua RW resmi dinyatakan atau di pemilihan RW dimenangkan oleh Pak Aryawan, sangat banyak karangan bunga yang datang untuk memberikan, ya, untuk diberikan kepada Pak Aryawan. Jadi memang pada waktu viral gitu, Pak, viral. Sekabupaten Bekasi viral gitu. Jadi mereka terpilih, karangan bunga sangat banyak, sangat luar biasa. Mungkin sekabupaten Bekasi viral itu di media viral. Jadi yang saya ketahui seperti itu. Mudah-mudahan, ya, berkat kinerja Pak RW Aryawan, ya, menjadi ladang ibadah mereka yang mungkin kami itu saja yang kami dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih MC. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, kita semuanya sampai pagi hari ini diberi kekuatan lahir dan batin dan bisa menghadiri acara
akademik ini kalau di universitas. Dan saya pikir ini hajatan dari RW 13 semuanya. Untuk itu kami dan rombongan dari Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia mengaturkan terima kasih. Dan kami sangat kaget, di depan ini udah disambut spanduk besar-besar itu, sampai dengan satu persatu kalau kami laporkan ke Pak Ari ini mungkin dibikin spanduk semua ini ya. Baik, jadi mungkin ini salah satu tradisi yang sangat baik di RW maupun di Kecamatan Taruma Negara. Setelah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Perangkat, Bapak Zainal Abidin. Terima kasih Pak Kepala Desa dan perangkatnya dan warganya yang sungguh kami hormati seluruhnya. Kemudian Bapak Camat Tarumajaya, Bapak Didi Mauludin. Terima kasih Pak Camat dan jajarannya, Bapak Kapolsek, Pak AKP Ahmadi, Pak Dan Ramil, Pak Yono, salam hormat dari kami Pak, dari Fakultas Manajemen Pertahanan kepada Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sengaja kami ini para perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama dan seluruh mahasiswa tidak ingin merepotkan beliau-beliau karena kami hadir di sini di acara akademik. Jadi memang benar-benar acara yang digelar Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian kepada Ketua RW 13 Bapak Aryawan. Bapak Aryawan itu suatu saat ketemu diskusi di Mabesar. Dan tadi sudah diceritakan, kira-kira sampai kepada acara hari ini saya diundang di sini. Awalnya undang satu orang begitu, bisa nggak saya bawa rombongan banyak? Dan kemudian seperti yang kami aturkan di atas tadi, kita ingin menggelar acara khusus di bidang akademik sehingga hadir di sini. Tadi dari para dosen di samping wakil dekan, Brigjen Suwarno, Brigjen Farid, Kolonel Yaki, Kolonel Suwito, ini LO masalahnya, ini dikenal sekali. Ada satu kaprodi saya, Dr. Murtiana, ini satu-satunya kaprodi ibu-ibu perempuan yang ikut hadir juga. Selanjutnya hadir juga di samping tadi ada Laksda TNI Dr. Suno Tamrin, ada Dr. Rudi Laksmono, juga ada Dr. Imam Supriyadi ikut hadir di sini, ada Dr. Ini ada itu Pak Ustadz saya Kolonel, saya ketemu itu. Pak. Oh ya, Bu Sundari ini adalah Brigjen ya, purnawirawan. Korpsnya JHP, ini satu-satunya korps JHP pertama kali yang dimiliki oleh TNI AD yang berpangkat bintang 1. Nah ini beliau ini, Bu Sundari. Ya. Brigjen purnawirawan Dr. Ada juga Pak dosen, Pak Mualim, Pak Kolonel Dr. Mualim. Nah ini dosen kami juga. Siapa yang belum disebut? Saya pikir sudah semua ya. Dan tentunya yang saya hormati rekan sejawat saya, Dr. Diana Prihandini, Ibu Dekan, sekaligus mahasiswa-mahasiswinya. Dan tidak berlebihan kalau kami mengucapkan kepada seluruh warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Ustadz, tokoh muda, ada Garda tadi ya, RT 13, dan semua yang dikatakan, yang disambutkan oleh para pendahulu sebelum saya, memang sengaja Pak Aryawan, kalau perlu mungkin satu persatu presentasi di sini, atau sambutan di sini, satu barangkali 2 menit begitu. Tapi beliau menolak, nanti acaranya nggak jadi Pak Dekan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para tokoh yang ada di desa maupun di RW 13 ini kami hadir untuk kegiatan akademik. Kami yang pertama sesuai dengan permintaan Mas Aryawan dan warga, sebenarnya ini hanya suatu momen saja untuk meresmikan perpustakaan. Kami kemarin membaca di literasi bahwa di Indonesia ini tidak lebih dari
164.610 perpustakaan, 34 provinsi, kemudian dengan 280-an juta penduduk hanya memiliki 164.610 perpustakaan. Ini terdiri dari perpustakaan universitas dan non-universitas. Ini belum termasuk yang kecil-kecil gini. Walaupun kalau diakreditasi ini nggak masuk perpustakaan, tetapi suatu kegiatan ini adalah luar biasa dari yang kecil ini. Yang kedua, kami juga ingin sedikit berbagi karena kegiatannya adalah pengabdian masyarakat, dan kami mengambil tema bersama-sama dengan Mas Ari ini dan warga masyarakat. Temanya adalah implementasi bela negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mendukung pertahanan negara. Jadi kita ingat tujuan nasional salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat di sini. Kemudian setidaknya harapan Pak Camat, Pak Kepala Desa yang tadi diberikan saat sambutan, paling tidak menjadi bukan contoh tapi memulailah, pilot lah untuk kegiatan di RW yang lain. Kami ada 4 atau 7 season nanti. Yang pertama ada sedikit bukan penyuluhan ya, tetapi sharing begitu bahasa anak mudanya sekarang ini tentang listrik tenaga surya, dan oleh dosen kita, dosen UNAN RI, Bapak Asosiat Profesor Suyono Tamrin, Laksamana Muda TNI Purnawirawan ini dengan timnya membuat semacam rancang bangun yang sudah ditunjukkan di sebelah perpustakaan ini. Ya, itu ada satu tenaga surya yang dirancang penyempurnaan dari listrik tenaga surya yang selama ini ada bermacam-macam bagian. Ini dijadikan satu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya belum lihat nyalanya seperti apa. Nanti malam kalau nyala, Pak Mas Hari ya, saya di-share ya. Dan termasuk Pak Suyono Tamrin yang merancang ini, alat ini. Ini salah satu karya dari dosen UNAN RI di prodi Ketahanan Energi. Jadi beliau dosen Ketahanan Energi. Di sini ada Pak Dr. Imam dan Dr. Rudi, yang 3 dosen energi, ketahanan energi itu selalu bersama-sama terus pada saat kegiatan PKN. Yang kedua, Bapak Ibu warga sekalian khususnya dan mahasiswa, baik mahasiswa UNAN maupun mahasiswanya Bu Dr. Diana ini, nanti ada sedikit sharing tentang tadi listrik tenaga surya. Yang kedua, tadi saya bincang-bincang sedikit pada saat masuk ke sini dengan Dr. Suyono Tamrin ini dan beberapa dosen yang lain. Ada semacam bentuk untuk mengubah air menjadi air yang dimanfaatkan. Saya tidak tahu namanya apa, nanti akan sedikit dijelaskan oleh para narasumber ini. Walaupun tidak masuk konteks di dalam paparan yang akan disampaikan kepada warga. Kita melihat ada sungai dan ada salah satu bentuk atau model air ini bisa dimanfaatkan walaupun sekeruh apapun begitu. Secara teknologi, mudah-mudahan teknologinya nggak mahal ya. Apa itu yang disebut dengan river osmosis atau apa, nanti oleh para pakar ini akan dijelaskan. Berikutnya ada sedikit sharing juga tentang apa itu bela negara, dasar-dasarnya saja. Apakah harus mengangkat senjata atau sebenarnya mencerdaskan anak-anak dari warga masyarakat sini, itu salah satu bentuk bela negara juga. Jadi tidak harus yang muluk-muluk sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, menjadikan putra-putrinya pandai, pintar, itu salah satu juga masuk dalam bela negara. Dan kemudian juga ada sedikit tentang tadi energi sudah, tentang manajemen pertahanan seperti apa di dalam implementasinya. Jadi kita hadir itu, dan kemudian kalaupun ada sedikit tentang buku-buku yang kami taruh nanti di sini, mohon itu dirawat, dibaca begitu. Dan saya kira apa yang kami hadir di sini sungguh sudah merepotkan Bapak Ibu sekalian, dan apa yang kami hadir di sini merupakan bagian kecil saja dari pengabdian kepada masyarakat yang
pagi hari ini dilaksanakan. Baik, berikutnya sekali lagi pada kesempatan ini kami sangat mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan dan penerimaan dari warga masyarakat RW 13 Villa Mahkota Indah, Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang telah menerima kami rombongan UNAN-RI dengan sangat baik. Dan saya sangat terkejut tadi, biasanya nggak disambut begini. Ini tingkat RT nih Pak Camat, RW ya. Gimana kalau tingkat desa ini Pak Abidin? Saya nggak bisa bayangkan ini. Apalagi di kecamatan itu, bisa-bisa disambut dengan tarian itu ya. Tapi itu bagian dari budaya, kami menerima. Namun lebih dari itu, kami sesungguhnya ingin berbagi atau sharing pengetahuan yang kami miliki kepada masyarakat di sini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersilaturahim. Seperti saya dengan Mas Eri, sebenarnya diskusi yang tidak sengaja kemudian berlanjut, dan tampaknya karena tuntunan apa yang disebut dengan rahasianya silaturahim ini terwujud pada pagi hari sebenarnya, kalau saya bisa sampaikan dalam bahasa lain begitu. Terakhir, kami dan rombongan mohon maaf yang sebenarnya manakala di dalam kehadiran kami di sini sudah merepotkan Bapak Ibu warga sekalian, dan berharap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, selalu berikan kita semuanya kesehatan dan bimbingannya di dalam tugas kita masing-masing, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses, lancar, sesuai harapan kita semuanya. Demikian, terima kasih rekan-rekan media. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.